Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Jayadi dari kelas 12 Hija. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Ahmad Ramzi Fatahila ingin menjelaskan cara konfigurasi tunneling menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi tersebut. Lalu yang selanjutnya, membuat desain jaringan sederhana. Yang kita butuhkan 3 router, 2 switch, lalu 4 PC atau komputer. Nah, untuk router ada di bagian network device dan di bagian routers. Kita pilih yang 1841. Taruh tengah, taruh pinggir, kiri, dan kanan. Lalu selanjutnya kita butuh 2 switch. Switchnya dengan tipe 2960. Nah, untuk switch ada di network device dan sampingnya router. Pilih yang switch. Nah, untuk tipe 2960 yang seperti ini. Kita taruh di bawahnya router. 1, 2. Selanjutnya kita butuh 4 PC, 2 di kiri dan kanan. Untuk PC ada di end device, dan ada PC. Kita butuh 4, 2 di kiri dan 2 di kanan. Selanjutnya menghubungkan antara router 1 dengan antar router yang lainnya menggunakan kabel otomatis. Untuk kabelnya ada di bagian connection, dan ini kabelnya. Klik kabelnya, klik ke sini ke router 0 dan hubungkan ke router 1. Lakukan pada sebelah kanannya router 0 ke router 2. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch dengan router menggunakan kabel yang sama. Switch ke router, lakukan pada sebelahnya. Nah, taruh ke bawah. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch dengan PC menggunakan kabel yang sama. Nah, untuk selanjutnya kita akan menamakan IP untuk tidak tertukar. Pertama kita nambahin IP pada router 0 dulu, yaitu 10.10.10.2, lalu 20.20.20.2 untuk jalur ke router 2 dan router 3. Untuk penamaannya ada sebelah sini. Lalu kita klik di sini. Selanjutnya kita akan menamakan IP pada router 3, yaitu 10.10.10.1 dan 192.168.1.1 untuk koneksi pada bagian sini. Lakukan pada sebelah kanannya, yaitu 20.20.20.1 lalu 192.168.2.1. Selanjutnya kita akan menamakan IP pada setiap PC-nya. Yang
Yang pertama PC 0 dengan IP 192.168.1.2. Lalu untuk PC 1 dengan IP 192.168.1.3. Biar mudah kita copy saja. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan IP pada PC 2 dan 3 dengan IP 192.168.2.2 dan sebelahnya 192.168.2.3. Selanjutnya kita akan menambahkan bagian kanan yaitu interface tunneling B dengan IP 50.50.50.50.50.2. Lalu sebelah kiri kita akan menambahkan interface tunneling A dengan IP 50.50.50.1. Selanjutnya kita akan menambahkan kotak sebagai tanda kalau mereka berdua ini beda tempat. Misalnya interface tunneling A berada di Jakarta, lalu interface tunneling B berada di Surabaya. Untuk menambahkan kotak, tekan logo kotak seperti ini. Nah, inode fill, pilih warnanya. Lalu kita akan membuat ilustrasi kotak seperti ini untuk menandakan kalau router 3, router 2 saling terhubung, yaitu ini tunnel atau terowongannya. Lalu selanjutnya kita akan menyeting alamat IP di masing-masing perangkat. Nah, kita mulai dari PC 0 yang terletak di tunneling interface A. Kita klik logo PC-nya, lalu pergi ke desktop. Nah, kita pilih IP configuration. Kita masukkan IP address-nya yang sudah kita namain ini. .1.2. Nah, untuk subnet masknya otomatis terisi sama dianya. Otomatis terisi yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya kita akan isi dengan alamat IP ini 192.168.1.1. Lalu kita close. Kita lakukan pada PC 1 atau PC setelahnya. Nah, sudah. Setelah itu kita akan menyeting alamat IP pada PC 2 di tunneling interface B. Sama seperti tadi, klik. Lalu kita close. Kita lakukan pada PC 3. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara switch dengan router, lalu router dengan router. Nah, yang pertama kita klik
router 1 dulu. Kita pergi ke config. Nah, untuk menghubungkannya kita lihat dulu, ini menggunakan FA01. Kita klik lagi FA01, masukkan alamat IP addressnya yaitu 192.168.1.1. Lalu subnet masknya akan otomatis, jangan lupa on-nya di checklist. Lalu untuk menghubungkan router dengan router, kita lihat dulu ini menggunakan FA000, FA0 dari 0. Klik. Nah, fast internet 0 dari 0. Kita masukkan IP addressnya yaitu 10.10.10.1. Subnet masknya otomatis terisi, jangan lupa checklist on-nya. Kita lakukan pada router 2. Untuk jalur router ke switch menggunakan FA0 dari 1. Jadi kita config fast internet 0 dari 1, masukkan IP nya yaitu 192.168.2.1. 2.1. subnet masknya otomatis, jangan lupa nyalain checklist on nya. Lalu untuk menghubungkan router ke router, kita akan menggunakan FA0 dari 0. IP addressnya kita gunakan 20.20.20.1. Lalu subnet masknya otomatis terisi, kita checklist on. Lalu selanjutnya untuk menghubungkan router 0 dengan router 1 dan router 2, kita akan lihat dari jalur yang dipakai. Untuk menghubungkan router 1 dengan router 0, kita akan menggunakan fast internet 0 dari 0. Dan untuk router 0 ke router 2, kita akan menggunakan FA 0 dari 1. Kita config 0 dari 0. Lalu masukkan IP addressnya yaitu 10.10.10.2. Subnet masknya otomatis terisi dan on. Lalu untuk menghubungkan router 0 dengan router 2, kita akan menggunakan fast ethernet. Lalu masukkan IP addressnya yaitu 20.20.20.2. 20.20.20.2 dengan subnet mask otomatis, jangan lupa checklist on-nya. Nah, sudah saling terhubung. Dengan ini semua perangkat yang kita gunakan sudah kita konfigurasi dengan alamat IP masing-masing perangkat. Nah, sekarang kita tes menggunakan kirim pesan antar PC. Pertama kita kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Statusnya sukses. Lalu kita kirim PC 2 ke PC 3, sukses. Lalu kita kirim dari PC 1 PC 2. Nah, ini statusnya gagal ya, atau failed. Kita coba lagi PC 1 ke PC 3. Nah, tetap gagal karena IP nya beda segmen. Untuk itu kita akan melakukan proses routing. Yang pertama, kita akan mulai dengan router 1, pergi ke config, klik RIP. Nah, kita akan menambahkan network yang menghubungkan router 1 dengan router 0, yaitu jalur ini nih, jalur 10.10.10, 10.10.10.0. Selanjutnya kita akan menambahkan network yang menghubungkan tunneling interface A, yaitu 192.168.1.0, yang
yang sekitar sini. 192.168.1.0. Nah, untuk router 1 sudah selesai. Kita akan merouting router 0. Caranya sama, kita create, tambahkan network yang menghubungkan antara router 1 dengan router 0, yaitu 10.10.10.0, dan network yang menghubungkan router 0 dengan router 2, yaitu 20.20.20.0. Nah, untuk router 0 kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan merouting router 2. Caranya sama, kita pergi ke RIP, tambahkan network yang menghubungkan antara router 2 dengan router 0, yaitu jalur 20.20.20, 20.20.20.0. Lalu kita tambahkan network yang menghubungkan antar PC, switch, dan router di interface B, yaitu 192.168.2.0, 192.168.2.0. Nah, sudah selesai semuanya, semua router sudah kita routing. Selanjutnya kita akan mengetes dengan mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, statusnya sukses. Lalu kita akan mengirim pesan dari PC 0 ke PC 2, sukses. Dari PC 0 ke PC 3, sukses. PC 1 ke PC 3, sukses. PC 2, PC 1, sukses. Nah, ini tandanya routing telah berhasil. Selanjutnya kita akan menggunakan command prompt untuk mengetahui jalur mana yang dipakai untuk mengirim pesan dari PC 0 ke PC 2 yang berbeda interface. Kita klik PC 0, lalu klik command prompt, masukkan perintah tracker, lalu masukkan IP yang ingin dituju. Saya ingin menuju ke IP 192.168.2.2, yaitu PC 2. 192.168.2.2. Lalu kita enter. Nah, pesan sudah berhasil dikirim melalui 192.168.1.1. Ini pesan yang berasal melewati 10.10.10.2, melewati router 1, kemudian router 0, lalu diteruskan ke 20.20.1, diteruskan ke router 2. Selanjutnya pesan nyampe ke 192.168.2.2. Nah, pesan sudah nyampe ke PC 2. Tapi ini belum menggunakan jalur tunneling atau terowongan yang kita sudah buat ini. Masih belum menggunakan itu. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan tunneling pada Cisco. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan tunneling yaitu dengan menggunakan router 1. Klik router 1, lalu ke CLI, masukkan perintah N untuk enable, lalu masukkan perintah configure terminal, lalu enter. Nah, selanjutnya masukkan perintah interface channel 1. Bentar lagi. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan alamat IP pada tunnel yang sudah kita buat dengan perintah IP
address. IP-nya menggunakan IP yang sudah kita buat, yaitu 50.50.50.1 10.50.1. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0. kemudian enter. Selanjutnya kita akan memberitahu sumber fast internet mana yang akan menjadi sumber untuk tunnel yang sudah kita buat. Nah, untuk sumbernya kita menggunakan fast internet 0 dari 0. Kita masukkan perintahnya, yaitu tunnel source FA 0 dari 0. Pastikan lagi tidak salah. Nah, benar, FA 0 dari 0. Setelah itu kita enter. Selanjutnya kita akan menambahkan destination tunnel yang telah kita buat. Tadi ini sebagai source atau sumber, yaitu FA 0 dari 0, dan destinationnya ada di sebelah kanannya, yaitu FA 0 dari 0. Tapi kita tidak menggunakan FA nya, melainkan menggunakan IP nya dengan perintah tunnel destination. Lalu masukkan IP destinationnya, yaitu 20.20.20.1. Kemudian klik enter. Enter lagi. Selanjutnya kita akan melihat tunnel yang kita sudah bikin apakah ready atau tidak, dengan memasukkan perintah yo IP interface brief, lalu klik enter. Nah, ini tunnel yang kita sudah bikin, yaitu tunnel 1, statusnya yes atau ready. Selanjutnya kita akan membangun tunnel pada router 2 atau interface B. Caranya sama seperti yang tadi. Kita klik masuk ke CLI, klik enter, masukkan perintah N untuk enable atau masuk, lalu masukkan perintah configure terminal. Masukkan perintah configure terminal, lalu klik enter. Masukkan perintah interface tunnel 1 untuk membangun tunnel pada router 2. Klik enter. Selanjutnya kita masukkan source tunnel yang kita buat menggunakan perintah tunnel source FA 0 dari 0, 0 dari 0, kemudian enter. Selanjutnya kita akan memasukkan alamat IP interface B, yaitu 50.50.2 dengan perintah IP address. Masukkan IP-nya yang ini 50.50.50.2 dengan subnet max 255.255.255.0. lalu tekan enter. Kemudian masukkan tunnel destination, yaitu alamat IP 10.10.10.1 dengan perintah tunnel destination. Masukkan alamat IP-nya 10.10.10.1. Kemudian
klik enter. Selanjutnya kita akan ngetes apakah tunnel ini sudah dibangun dengan masukkan perintah exit untuk keluar, exit lagi, masukkan perintah show IP interface brief, lalu klik enter. Nah, ini tampilannya sudah kebaca. Tunnel 1 dengan IP 50.50.50.2 yaitu interface B dengan status yes atau ready, statusnya up. Selanjutnya kita akan tes menggunakan tracer. Kita akan mengirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Caranya klik PC 0, pergi ke desktop, kemudian klik command prompt, masukkan perintah tracer, masukkan IP-nya yaitu 192.168.2.2. Nah, kita enter. Dari hasilnya bisa kita lihat pengiriman masih secara normal, belum menggunakan tunnel yang kita sudah bikin. Pesan dikirim dari PC 0 dengan alamat IP 1.1, kemudian diteruskan dikirim ke router 1, kemudian diteruskan ke router 0, diteruskan lagi ke router 2, lalu paket sampai ke PC 2. Itu masih normal, belum menggunakan tunnel yang kita bikin. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan router 1 untuk memberitahu kalau ingin mengirim pesan bisa menggunakan tunnel yang sudah kita buat. Caranya yaitu klik router 1, masuk ke CLI, ketikkan perintah conft untuk masuk ke configure terminal. Kemudian masukkan perintah IP root, kemudian masukkan IP network yang ada di interface B yaitu 192.168.2.0. Itu network IP yang ada di interface B semuanya. Masukkan 192.168.2.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian masukkan IP tunnel yang sudah kita buat yaitu 50.50.50.2, 50.50.50.2. Kemudian klik enter. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan pada router 2. Caranya sama, yaitu klik router 2, kemudian ke CLI, klik enter, masukkan perintah N, masukkan perintah conft untuk masuk ke config, kemudian masukkan IP, kemudian masukkan perintah yang sama seperti tadi yaitu IP root dengan memasukkan IP tujuan yaitu 192.168.1.0. IP network ada di interface A, seluruh IP. Masukkan 192.168.1.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian masukkan IP tunnel yang telah kita buat tadi di bagian interface A yaitu 50.50.50.1, 50.50.50.1, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mengetes dengan mengirim pesan dari PC 0 ke PC 2 yang ada di interface B. Nah, statusnya sukses. Kemudian kita akan mengirim sebaliknya dari PC 2 ke PC 0 yang ada di interface A. Nah, statusnya sukses. Lalu kita akan ngetes pada command prompt dengan menggunakan
perintah tracer, masukkan alamat IP yang ingin tuju. Saya menggunakan alamat IP PC2 sebagai contoh, lalu klik enter. Nah, bisa kita lihat pesan dikirim melalui tunnel yang sudah kita buat, yaitu 50 dengan alamat IP tunnel 50.50.50.2, kemudian diteruskan ke PC2. Dengan begini tunnel sudah berhasil kita buat dan kita sudah konfigurasi. Cukup sekian penjelasan tunneling menggunakan Cisco Packet Tracker. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.